Berbagai program unggulan disiapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2023. Berbagai program seperti pertanian misalnya direncanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dari produksi padi, palawija hingga buah-buahan. Pertanian menjadi salah satu sektor yang harus terus dioptimalkan di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut seperti disampaikan Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Diksan dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian tentunya akan semakin mengecil. Mengatasi hal itu dalam revisi tata ruang, pihaknya sedang menyusun dan akan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan sekitar 850 meter. Selain itu ada pula lahan sawah yang dilindungi 1.300 hektar. Kota Tasik juga perlu dalam memaksimalkan output pertanian di tengah terbatasnya lahan yang ada. Memang pertanian ini salah satu sektor bidang yang memang harus terus dioptimalkan di Kota Tasikmalaya. Jadi satu sisi Kota Tasikmalaya sebagai kota yang terus maju dan berkembang tentunya akan terjadi proses peralihan fungsi lahan. Nah ini juga sehingga lahan-lahan pertanian tentunya akan semakin mengecil begitu ya, karena kita juga tidak bisa menahan para pemilik lahan untuk merubah alih fungsi lahan. Nah mengatasi hal itu maka dalam revisi tata ruang yang sekarang ini sedang disusun oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, kita sudah akan menetapkan bahwa pertama ada lahan pertanian berkelanjutan sekitar 850 hektar yang kita identifikasi, kemudian juga ada lahan sawah yang dilindungi itu juga sekitar 1.300 hektar. Nah ini sedang kita identifikasi dan kita upayakan ke depan bagaimana itu betul-betul dipertahankan begitu ya. Jadi di satu sisi tata ruang kita juga kaitan dengan sektor lain begitu perubahan alih fungsi, tapi sektor pertanian harus tetap kita pertahankan. Kepala Dinas KP3 Kota Tasikmalaya Adang Mulyana menuturkan, usulan yang menjadi prioritas di tahun 2023 terlepas dari 5 bidang yang dinaungi Dinas KP3. Program di bidang pertanian misalnya terlepas dari tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dari produksi padi, palawija juga dari buah-buahan. Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya yang menjadi prioritas kita pada tahun ini adalah LP2B dan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, kita sedang menyusun Perda yang akan jadi perda ya mudah-mudahan di semester pertama atau di triwulan kedua itu bisa disahkan di DPRD. Prioritas ya kita ada di 5 bidang ya, di bidang ketahanan pangan, di peternakan, perikanan, di tanaman pangan. Lalu yang menjadi unggulannya apa? Yang menjadi unggulan kita semua di tiap bidang ada unggulan. Unggulan di peternakan kita sekarang sedang mencoba sapi, terus kambing. Kalau di tanaman pangan kita ada program IP400. IP400 adalah program tanam panen 1 tahun 4 kali yang selama ini kita baru sampai 3 kali. Kita mencoba dan kita diberi target, kita mempunyai target di Kota Tasikmalaya itu seluas 250 hektar. Itu peningkatan dari IP300 atau pola panen 3 kali setahun, sekarang dicoba menjadi 4 kali 1 tahun. Adang menambahkan untuk infrastruktur pertanian bukan hanya tanggung jawab Dinas KP3 saja, namun banyak dinas yang terlibat. Peningkatan infrastruktur pertanian pun dipandang penting guna meningkatkan kualitas pertanian di Kota Tasikmalaya. Tim Liputan Radar TV melaporkan.